two, three. Hai teman-teman YouTube, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. So, hari ini cuaca di Shanghai udah seminggu nggak ada matahari, jadi itu mendung terus gitu. Dan selalu gerimis, hujan. Full day selalu hujan, gerimis. Dan langitnya juga selalu abu-abu dan nggak ada matahari. Jadi tadinya itu aku mau bikin video ini di luar, entah di taman, sambil ajak Dongka, anjing aku jalan-jalan. Tapi karena cuacanya kurang bagus, jadi aku bikin di ruang tamu aja, di apartemen aku. So today's video, aku mau ngebahas sedikit tentang, mau sharing sedikit tentang bagaimana cara buat dapetin uang tambahan kalau kalian hidup dan tinggal di Shanghai. Jadi aku tinggal di Shanghai ini udah di China udah setahun lebih, kira-kira setahun 3 bulan. Aku datang ke sini itu last year, tahun kemarin di bulan Agustus. Nah, yang aku mau bahas di sini itu gimana sih cara buat dapetin uang tambahan sebagai part-timer alias kerja paruh waktu. Jadi aku tahu juga pekerjaan ini, gajinya, bayarannya, dan lain-lain itu secara kebetulan banget. Aku tuh lagi jalan-jalan aja, lagi mau ke mall sih waktu itu. Terus tiba-tiba ada kayak laki-laki yang ya pria yang berdiri di pinggir jalan, dan dia tuh kayak ngasih selebaran gitu, looking for foreigner, male or female, terus untuk kerja sebagai paruh waktu di learning center sebagai pengajar bahasa Inggris. Nah, yang menariknya di sini itu gajinya lumayan ya menurut aku. Jadi bayaran yang mereka kasih, bayaran yang mereka itu tawarkan lumayan banget kalau aku compare ke Indonesia. Aku kurang tahu kalau misalnya bayaran part-timer di negara-negara lain gitu, aku kurang tahu. Tapi kalau dibandingkan dengan uang yang didapat di Indonesia sebagai part-timer, menurut aku ini worth it banget dan lumayan. Aku minum kopi dulu ya. Jadi pekerjaan ini tuh sebagai pengajar bahasa Inggris, jangan langsung mikir yang ngajar susah gitu bahasa Inggris segala macam, karena enggak, ini tuh di learning center dan kalian ngajarin anak-anak gitu, usianya sekitar 4 sampai 5 tahun. Bahasa Inggrisnya pun hanya yang bahasa Inggris dasar ya, yang basic banget gitu, karena mereka juga baru belajar, pemula 4 sampai 5 tahun itu tahap pertama gitu mereka untuk belajar bahasa Inggris. So, berapa sih gaji yang didapat untuk ngajar bahasa Inggris di kindergarten, di learning center kayak gitu? Jadi yang aku dapat informasinya dari si pria yang ngasih aku selebaran itu, mereka akan ngasih 300 kuai untuk per jam bayarannya. So 300 kuai itu kalau di convert ke rupiah sekitar 600.000. Mungkin sekarang udah naik ya, sekitar 600.000 sekian gitu kalau dirupiahin. Dan itu menurut aku gede banget ya, lumayan gede banget. Dan itu per jamnya, per jam guys, kalian bisa dapetin 600.000. Aku tuh yang kayak, seriously? So ya menurut aku ini tuh worth it banget kalau kalian ambil dan kalian jadiin kerjaan paruh waktu buat nambah uang pemasukan, either itu buat shopping monthly, buat belanja bulanan, ataupun
buat spend di weekend, itu tuh menurut aku worth it banget. Dan jam kerja yang dia bilang ke aku itu, yang dia jelasin segala macamnya itu, kita bisa ambil either antara weekend kalau nggak Sabtu Minggu, tapi itu full ya. Kalau weekend itu Sabtu Minggu jamnya lebih panjang, atau di weekday Senin sampai Jumat dan kerjanya cuman sejam sehari, atau ada lagi weekday tapi dia 2 jam per harinya, hanya 3 hari seminggu dan hanya 2 jam. Pokoknya maksimum time-nya itu setahu aku 20 jam sebulan. Jadi untuk part timer maksimum kerjanya 20 jam, gak bisa lebih dari itu. Yang aku tahu ya, mungkin gak tahu sekarang update-nya lagi gimana, cuman yang aku tahu sampai saat ini kayak gitu. Jadi kalau kalian hitung-hitung 20 jam yang ditawarin dengan bayaran 300 kwai alias 600 ribuan per jamnya, so 300 dikali 20 jam itu udah 6.000 kwai. 6.000 kwai kalau convert ke rupiah itu sekitar 12 juta something sebulan hanya kerja part timer. Itu menurut aku besar sih, besar untuk kerja part timer. Dan yang kalau kalian suka anak-anak kecil gitu, seneng sama mereka, mungkin itu nggak susah ya buat kita untuk deketin mereka gitu, untuk teaching mereka, untuk ngajar mereka. Tapi kalau kalian nggak suka anak-anak, mungkin kalian akan angry gitu, akan cepat marah, untuk kesabarannya akan diuji ngajarin mereka. So 12 juta per bulan untuk kerja part timer itu besar banget. Tapi kalau untuk living di sini, untuk hidup di sini itu nggak akan cukup, duit itu nggak akan cover kalian untuk tinggal di sini, karena sewa apartemen di sini itu lumayan mahal menurut aku. Sebenarnya sih balik lagi ya, kayak di tempat-tempat lain itu tergantung lokasinya. Kalau lokasinya benar-benar di pusat kota, di center gitu, itu akan mahal banget. Mungkin the cheapest yang bisa kalian dapat, kayak yang termurah gitu, itu juga 1-2 tempat sekitar 6.000 kwai. Udah sebulan gaji part timer aja buat apartemen sekitar 6.000, 5.000 mungkin ada, cuman tergantung lagi besar apartemennya, berapa bedroomnya, kayak gitu. Jadi kalau untuk apartemen aja itu udah mahal banget menurut aku. Kalau sedikit jauh dari pusat kota mungkin sedikit murah gitu, tapi nggak bisa dibilang murah juga ya. Sekali lagi aku bandingin ini ke Indonesia ya, karena mungkin currency buat di negara lain yang lebih tinggi currency-nya itu nggak terlalu mahal, tapi menurut aku ini masih lumayan mahal. Jadi untuk kerja part timer ini kalian nggak bisa jadiin main job, kalian harus tetap punya main job, dan part timer ini hanya untuk kayak uang ekstra lah yang bisa kalian dapat. So, oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga videonya bermanfaat, dan makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Buat teman-teman yang tinggal di negara lain, mungkin ada informasi atau kalian juga lagi ambil part timer job kayak gitu, kalian bisa share di kolom komentar jenis pekerjaan apa sih yang bisa dikerjain di sana, dan juga berapa sih yang bisa kalian dapat sebagai part timer. So, ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.